Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat saudaraku, ikhwan fillah, sahabat channel Ajnab Official dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga keimanan dan keislaman kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, saudaraku ikhwan fillah, mohon dukungannya untuk dakwah channel Ajnab Official ya. Semoga bermanfaat untuk semua umat muslim, khususnya untuk menjadi benteng akidah dari upaya-upaya pemurtadan yang orang-orang seberang sedang digencar-gencarkan ya. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, berita terkini dari sosok Ustadz Yahya Waloni ya, yang mana kita kenal beliau itu adalah seorang mantan rektor, mantan pendeta ya, merupakan pendeta senior ya, pendeta yang sudah mempunyai kelas, yang mempunyai nama. Nah, yang mana kita ketahui setelah beliau masuk dalam agama Islam menjadi seorang mu'alaf, atau yang beliau suka dibahasakan, suka silau sebutkan dengan kata muhtadin. Setelah beliau masuk dalam agama Islam, beliau berbalik melancarkan dakwah-dakwah, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, memperkuat agama Islam. Nah, namun dalam kesempatan kali ini kita sudah mengetahui bagaimana seorang Ustadz Yahya Waloni ini ternyata dilaporkan oleh pihak yang tidak menyukai akan dakwah dari seorang Ustadz Yahya Waloni yang dianggap menyakiti satu agama atau satu kaum ya. Ya baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan bagaimana kenapa Ustadz Yahya Waloni ini begitu meminta maaf ya, kita simak terlebih dahulu bagaimana isi atau yang disampaikan sekilas dari seorang Ustadz Yahya Waloni. Silakan. Ya itulah sahabat cuplikan video dari seorang Ustadz Yahya Waloni ya, yang mengatakan beliau ungkapkan rasa permintaan maaf kepada Dewan Hakim dan seluruh warga negara Indonesia ya. Tiada lain dan tiada bukan, kita pasti memberikan sebuah nilai apresiasi yang tinggi kepada seorang Ustadz Yahya Waloni ya. Bagaimana kita mendengar dan melihat dakwah dari seorang Ustadz Yahya Waloni ini begitu keras ya.
begitu yakin akan kebenaran Islam. Ini sangat-sangat patut diacungi jempol. Nah, sahabat-sahabatku ikhwan fillah, dalam kesempatan seorang Ustadz Yahya Wauloni ini meminta maaf, kita memberi gambaran kepada kita dengan pihak yang sedang di dalam sel juga ya, yakni si Kosman MKC yang sama menistakan agama. Ini menurut laporan Ustadz Yahya Wauloni pula juga dilaporkan karena ada penistaan agama ya terhadap agama Kristen. Tetapi di sini kita bisa melihat perbedaan dari seorang Ustadz Yahya Wauloni dan si MKC Kosman. Dengan begitu gagah seorang Ustadz Yahya Wauloni ini dalam berdakwah juga tidak merasa malu, tidak merasa rendah di waktu beliau meminta maaf di depan Dewan Hakim dan seluruh warga negara Indonesia ya. Berbeda dengan si MKC, si Kosman, yang mana telah kita ketahui dalam video sebelumnya, si Kosman begitu arogansinya dalam suatu pembicaraan ya, dialog dengan seorang Irjen Napoleon ini yang sempat viral kemarin. Irjen Napoleon memukul si MKC karena begitu kasar atau ya arogansi sombong dari seorang MKC ini. Malahan berbalik tanya kepada Jenderal Napoleon ini ya, yang kemudian si MKC kembali menghujat atau menghina, menistakan agama Islam dengan menghina Rasulullah SAW. Baiklah sahabat, kita kembali ke video Ustadz Yahya Wauloni yang meminta maaf. Nah, sebagaimana yang tertulis yang diberitakan oleh sumber lain media sosial ya, bahwa sebelum Ustadz Yahya Wauloni ini meminta maaf, ternyata Ustadz Yahya Wauloni sempat mencabut kuasa hukumnya. Tidak tahu pasti apa yang menyebabkan seorang Ustadz Yahya Wauloni ini mencabut kuasa hukum. Yang pasti ini menjadi satu pusat perhatian ya, perhatian dari umat Islam khususnya. Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, misionaris yang melihat beliau Ustadz Yahya Wauloni ini dalam persidangan tentang penistaan agama. Ustadz Yahya Wauloni meminta sidang tetap akan berjalan ya, sidang akan tetap berjalan. Nah, inilah yang ditakutkan. Apakah akan terjadi para pendeta, para misionaris, gereja-gereja orang-orang Kristen ini akan dibongkar oleh seorang Ustadz Yahya Wauloni kebohongan atau kepalsuan dari kitab-kitab orang Kristen. Ini tidak lain dan tidak bukan karena mumpuninya pengalaman dan pengetahuan seorang Ustadz Yahya Wauloni akan kekristenan, yang mana beliau sudah tercatat sebagai mantan rektornya, mantan pendeta. Jadi ini menjadi satu pusat perhatian lebih bagi orang-orang Kristen. Mungkinkah ketakutan orang Kristen dibongkar, para pendeta dibongkar tentang kebohongan, kepalsuan Alkitab mereka? Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam kesempatan video itu, Ustadz Yahya Wauloni patut kita acungi jempol bahwa beliau sekeras-kerasnya dalam berdakwah, tetapi tidak ada rasa malu atau tidak ada rasa gengsi untuk meminta maaf. Beda dengan si MKC, si Kosman, yang begitu arogansinya kepada Irjen Napoleon di dalam waktu ditanya oleh seorang Irjen Napoleon. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan semoga dengan adanya sidang Ustadz Yahya Wauloni yang akan dibuka nanti ya, ini akan dibongkar kebenaran atau kepalsuan antara kebenaran dan kepalsuan agama, suatu agama, satu Alkitab. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat-sahabatku ikhwan fillah, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran wa ahsan jaza. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.